Pak, saya dalam mengikuti program Guru Penggerak ini mendapatkan tugas untuk melakukan penghindasan budaya positif di sekolah. Dengan ini saya mohon Bapak Pimpinan untuk memberikan waktu dan kesempatannya untuk melakukan penghindasan itu, dan saya juga memohon Bapak mendampingi dan juga membimbing saya dalam melakukan penghindasan tersebut. Harapan saya dengan adanya penghindasan budaya positif di sekolah akan semakin memacu sekolah ini untuk dapat menciptakan suasana positif dan mendukung pembelajaran dalam kondisi aman, nyaman dalam merdeka belajar. Jadi mohon berkenan Bapak memberikan izinnya kepada saya. Terima kasih. Dengan adanya guru penggerak ini, insya Allah akan menjadikan SD ini menjadi lebih maju lagi. Maka dari itu, saya sebagai yang dituakan sebagai kepala sekolah di SD ini memberikan izin, memberikan restu dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bu Ana selaku guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan rutin yang diprogramkan dari pemerintah. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu, kesempatan dan dukungannya. Dan insya Allah nanti program penghindasan akan saya lakukan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022. Jadi besok pada tanggal 2 September saya mohon Bapak Pimpinan untuk mendampingi pada saat penghindasan tersebut. Insya Allah kami akan siap mendampingi sepenuhnya bersama teman-teman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu guru dan karyawan SD Buang Andong yang saya hormati dan saya banggakan, karena ini nanti tanggal 2 September ada kegiatan yaitu dari Bu Ana selaku guru penggerak. Maka dari itu nanti teman-teman tanggal 2 September saya mohon untuk bisa bersama-sama keluarga besar SD Buang Andong ini nanti bisa rapat bersama atau menerima materi bersama dari Bu Ana selaku guru penggerak. Demikian pengumuman ini dan rapat ini yang insya Allah seterusnya ini kita mengadakan rapat untuk menghadapi persiapan besok tanggal 2 September yang akan datang. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kami dapat bermuhasabah bersama tolabul ilmi dalam implementasi elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat dan rekan-rekan guru karyawan SD Negeri Buang Andong yang saya hormati. Di sini posisi saya adalah sebagai guru penggerak angkatan 5. Saya Ana Hidayati Setianingsih. Mohon berkenan Bapak Ibu semuanya untuk menerima pengimbasan dari ilmu yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Adapun di sini saya bukan berperan sebagai guru atau menggurui, karena saya yakin bahwa Bapak Ibu semua juga sudah punya kompetensi itu. Namun karena ini adalah kebetulan
Jadi posisi saya di sini adalah membagikan apa-apa yang kebetulan saya menerima informasi itu lebih dulu. Dan di sini saya akan mengimplementasikan budaya positif di sekolah, terutama penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi pada pembelajaran di kelas. Next. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu guru semuanya adalah, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan yang saya tanyakan nanti, yaitu apakah Bapak Ibu guru setuju apabila hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Apakah Bapak Ibu setuju apabila hukuman dapat mendisiplinkan anak? Atau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dapat. Monggo Pak, terima Pak. Dapat kan? Menurut saya itu adalah dapat, karena hukuman itu merupakan hukuman bentuknya yang positif. Dengan diberi hukuman tetapi sifatnya positif, jadi anak nanti berarti bu guru itu mempunyai kiat untuk mendisiplinkan saya, tetapi dengan niat yang baik, dengan kegiatan yang positif, akhirnya nanti akan tertanam pada diri anak, akan terpikirkan oleh diri anak bahwa saya berbuat tidak disiplin sehingga bu guru ingin mendisiplinkan saya. Ini dapat dirasakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Nuryanto. Dan adakah pendapat yang lain yang mungkin berbeda pendapat dengan Pak Nuryanto? Mungkin Pak Edi Dioko atau Bu Vera? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, atau pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak? Bagaimana? Ya, menurut saya bisa, karena kalau anak tidak diberi hukuman yang positif, nanti siswa cenderung menyepelekan tugas. Nanti kalau disiplin dan kita memberikan hukuman yang positif supaya anak-anak bisa lebih semangat membacanya, mengerjakan tugasnya, dan lebih disiplin juga seperti membersihkan halaman. Seperti itu. Yang jelas saya kurang setuju kalau hukumannya hukuman zaman-zaman kolonial yang mengandung kekerasan, ya seperti itu kurang lebihnya, Bu. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali, dan tepuk tangan untuk Pak Nuryanto dulu dan Bu Vera. Kita beri penghargaan. Dan ada lagi satu pertanyaan pemantik. Apakah memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Bagaimana Bu Alina? Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Saya kira bisa, karena anak-anak nanti kalau mendapatkan hadiah, nanti anak-anak yang lain akan berusaha supaya semangat lagi, nanti bisa dapat hadiah. Itu bagaimana biar dia dapat belajar lebih keras lagi. Oke, terima kasih sekali. Dan saya minta pendapat dari Bu Titik Sumarlin, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini dari saya, memberikan penghargaan itu sangat bermotivasi pada anak. Anak dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan dia ingin mendapatkan hadiah dari gurunya, yaitu dengan cara dia belajar sungguh-sungguh sekali. Oke, terima kasih sekali. Berarti hadiah untuk di sini ada kubu yang kontra, atau semua setuju bahwa memang penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju.
penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jawabannya nanti setelah kita lanjutkan pada pemaparan materi saya. Karena ini hanya merupakan pertanyaan pemantik yang nanti akan kita semakin mengeksplor motivasi budaya positif di sekolah. Next. Oke, next terus. Lanjut. Oke, sudah stop. Oke. Di sini ada lagi, sebelum saya membuat sebuah pemaparan materi selanjutnya, saya ingin meminta bantuan Bu Titik Kadarsi ke depan. Coba Bu Titik Kadarsi ke depan. Coba Bu kesini Bu, dan tolong cincinnya dilepas sebentar. Digenggam, tolong digenggam. Oke, dan saya meminta kepada Bu Vera maju ke depan, ya, maju ke depan, ya, teman-teman, guru semuanya kita tahu bahwa yang digenggam Bu Titik ini barang berharga tidak? Berharga, bahkan sangat berharga. Seandainya diminta boleh nggak? Tidak boleh. Oke, nah ini adalah sesuatu yang digenggam, adalah barang yang sangat berharga bagi Bu Titik. Tapi Bu Vera menginginkan itu. Bagaimana supaya genggaman tangan Bu Titik Kadarsi ini membuka dan memberikan barang berharga ini untuk Bu Vera? Dan apakah Bu Titik masih tetap menggenggam ataukah diberikan? Coba kita lihat upaya Bu Vera dalam merayu, membujuk Bu Titik. Apakah Bu Vera mampu membujuk Bu Titik Kadarsi untuk merayunya? Coba. Bu, bolehkah bukannya itu yang digenggam sebuah dipinjam ini. barang berharga, bolehkah saya pinjam? Boleh baca Bu? Kalau sangat membutuhkan tidak apa-apa, boleh saya pinjamkan. Dan tergantung kebutuhan saya ya. Karena di sini sangat mendesak dan saya sangat membutuhkan. Bolehkah saya pinjam sebentar saja? Ya kira-kira mungkin 1 minggu berkenan? Ya, tidak apa-apa. Memang sangat membutuhkan. Sementara ini saya pinjam selama 1 minggu ya. Tidak apa-apa. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Bu Titik dan Bu Vera. Silakan duduk ke depan. Nanti setelahnya saya akan mengupas apakah yang ada di genggaman itu perlu kita lepas atau perlu kita pertahankan. Itu akan kita jawab nanti setelah pemaparan materi saya. Next. Ya. Oke, sudah di sini aja nggak apa-apa. Pertama, saya akan menjawab dulu yang dari pemeragaan Bu Titik dan Bu Vera dulu ya. Di sini kita namanya paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Ya, teori kontrol ini ya. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, itu hubungannya nanti dengan motivasi dari diri juga. Kalau tadi adalah sesuatu yang berharga yang dipegang oleh Bu Titik atau yang saya pegang, atau punyanya Pak Edi punya sesuatu yang berharga, digenggam erat, apakah akan Pak Edi berikan? Kalau itu sangat berarti bagi saya, itu tidak akan saya berikan. Biarpun dibujuk dan dirayu, dibeli dengan uang. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Edi yang punya niatan. Oke, terima kasih. Disinilah namanya teori kontrol kita sebagai guru. Bagaimana mengontrol posisi kita, ya.
Jadi bagaimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti tadi kalau dalam peragaan pertama, Bu Titi artinya posisi kontrolnya bisa diubah oleh Bu Vera. Sedangkan Pak Edi, ketika saya tanya, Pak Edi mempunyai posisi kontrol yang kuat, keyakinan yang kuat bahwa apa yang dia yakini, bahwa apa yang ada di genggaman dia, meskipun dibujuk, meskipun dirayu oleh apapun, Pak Edi tetap yakin dengan keyakinannya, yakin dengan posisi kontrolnya. Ya, jadi sebagai guru, hal ini berkaitan sekali bahwa kita di dalam pelaksanaan pembelajaran dan dalam mengatasi permasalahan murid, sebenarnya seorang gurulah ya yang menjadi berperan di dalam posisi kontrol itu. Dan murid ketika punya masalah, dia pun mempunyai posisi kontrol juga. Ketika kita memerankan posisi kontrol kita, maka disinilah ada kaitannya dengan disiplin positif. Gitu. Jadi ketika kita yakin keyakinan kita mengatakan apa yang kita yakini benar, apa yang kita yakini itu baik, maka posisi kita harus tetap mempertahankan keyakinan kita. Gitu ya. Jadi guru pun harus seperti itu. Ini posisi kita benar. Posisi kita sebagai seorang guru, kita punya keyakinan, maka kita akan melaksanakan keyakinan kita. Kita tidak akan mengubah cara pandang kita karena kita yakin apa yang kita sepakati adalah sesuatu hal yang baik, yang bernilai kebajikan. Nah, di sini akan saya kaitkan dengan yang pertama, pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apakah hukuman dapat membentuk disiplin siswa atau meningkatkan disiplin siswa, misalnya dengan membaca atau membersihkan halaman, gitu ya. Apakah itu bisa? Saya akan mencoba menjawabnya, yaitu ketika seorang murid kita beri hukuman dan murid tersebut melaksanakan hukuman itu, apakah murid tersebut tergerak melakukan misalnya membersihkan halaman atau membaca buku atau menulis banyak itu sesuai dengan hukuman yang diberikan guru? Menulis, membaca, membersihkan halaman itu sebuah hukuman positif menurut rekan-rekan guru semua. Benarkah begitu? Benarkah begitu? Ya, itu memang sesuatu hal yang positif. Tetapi murid kita ketika melakukan apa yang kita inginkan, dia melakukannya bukan karena dari motivasi internal atau motivasi dirinya sendiri tergerak. Motivasi internalnya tidak ada. Melakukannya karena takut mendapatkan hukuman. Benarkah begitu, teman-teman? Ya kan? Dia melakukan itu karena adanya hukuman. Saya takut kalau nggak menyapu halaman, saya akan mendapatkan hukuman dari bu guru. Saya kalau nggak membaca akan mendapatkan hukuman dari pak guru. Nah, jadi dia tergerak karena adanya motivasi eksternal, motivasi takut. Motivasi takut tidak mendapatkan, takut mendapatkan hukuman. Sedangkan pertanyaan pemantik yang kedua adalah apakah penghargaan dapat menjadikan seorang murid kita semakin meningkatkan motivasi belajarnya? Begitu kan? Tadi semua teman-teman di sini menjadi kubu yang setuju bahwa penghargaan dapat memberikan motivasi peningkatan untuk belajar. Padahal teman-teman, sebagaimana kita ketahui, seandainya sudah tidak kita beri penghargaan lagi, nggak ada hadiah, apakah murid kita akan tetap
Biasanya kalau siswa itu ada yang hanya mengharapkan hadiah saja, dan ada yang termotivasi juga bisa ada. Ya, oke. Terima kasih. Dari penjelasan saya ini berarti bagaimana sekarang, apakah motivasi dengan penghargaan itu bisa meningkatkan belajar siswa? Menurut saya tidak, Bu. Karena nanti siswa itu cenderung semangatnya belajarnya itu karena iming-iming hadiah itu ya. Berarti nanti kalau suatu saat tidak ada hadiah, mungkin semangat siswa akan sedikit berbeda, berkurang. Karena tujuan utamanya dia hanya sebuah hadiah, gitu sih. Oke, terima kasih sekali. Berarti ini hari ini kita sudah membuka paradigma baru tentang keyakinan, posisi kontrol kita, dan motivasi serta hukuman. Jadi hari ini ada sebuah paradigma baru yang teman-teman ketahui tentang mengapa bukan hukuman, mengapa bukan penghargaan, gitu kan? Ada sebuah paradigma baru yang kita ketahui bersama hari ini. Ya, jadi ketika seorang siswa kita berikan penghargaan dengan tujuan meraih hadiah, motivasinya adalah motivasi hadiah. Ketika siswa kita melakukan suatu kebaikan, hal yang positif, tetapi karena takut hukuman, tujuannya dia dari motivasinya adalah takut hukuman, bukan motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, apakah yang bisa membuat siswa kita selalu melakukan budaya positif, selalu belajar keras, selalu menghormati, selalu saling berbicara santun? Apakah itu? Memberi contoh kepada siswa, Iya. kemudian mengingatkan selalu kepada siswa. Oke, dari Pak Edi memberi contoh kepada siswa dan mengingatkan. Masih ada semuanya dari motivasi eksternal, belum motivasi internal. Nah, teman-teman semuanya, ada implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran dalam paradigma baru. Kita mengenal motivasi internal dan motivasi eksternal. Ya, dari sini kita kembali ke makna disiplin, bahwa disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang itu ingin bergerak karena berdasarkan nilai-nilai yang dia hargai sendiri. Jadi di sini kuncinya adalah sebuah keyakinan. Jadi sebagai guru, mari kita tuntun siswa kita sesuai dengan kodratnya. Kodratnya siswa adalah kodratnya anak-anak. Kita tuntun, kita dengan cara berikan dia sebuah keyakinan. Tanamkan keyakinan dia bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang akan berakibat positif bagi dirinya sendiri. Bukan berarti dia melaksanakan semua yang kita inginkan, mengerjakan PR, misalnya membuat menggambar atau apa tugas-tugas sekolah. Menanamkan pada murid kita keyakinan bahwa dengan melakukan nilai-nilai kebajikan, saling menghormati, bersalaman, kemudian melakukan kata-kata yang sopan, itu akan tertanam pada dirinya bahwa keyakinan itu ada, hadir dan dilaksanakan, menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi apa maknanya? Dengan adanya disiplin positif dalam mengontrol diri masing-masing sesuai dengan keyakinan yang ada, maka akan terbentuk sebuah budaya positif di sekolah, dan kita akan melanjutkan pada nilai-nilai keyakinan. Sudah ada paradigma baru tentang motivasi, hukuman, dan
penghargaan. Sekarang kita masuk pada nilai-nilai keyakinan. Next. Oke, kan nilai-nilai keyakinan. Ya, nilai keyakinan. Lanjut aja. Udah, di situ aja. Di atasnya lagi Pak Edi. Ke atasnya lagi. Kita akan nilai kebajikan aja. Motivasikan sudah ke nilai kebajikan. Ya udah, ini aja. Oke. Kita ke nilai-nilai kebajikan. Ketika kita akan menanamkan sebuah keyakinan kepada murid kita, maka nilai-nilai kebajikan itu yang akan kita berikan, yang akan kita tanamkan pada mindset mereka. Apakah nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal, yang memang kalau di dalam implementasi kurikulum Merdeka sudah disepakati, nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan adalah profil pelajar Pancasila. Tentu saja Bapak Ibu guru semua sudah mengetahui dan sudah mengenal bagaimana, apa saja sih profil pelajar Pancasila. Saya yakin untuk yang profil pelajar Pancasila sudah sering kita nyanyikan bersama ya. Saya menyanyi sedikit, diizinkan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati pada profil pelajar Pancasila, yang nanti juga akan kita tuntun anak-anak kita di kelas untuk mewujudkan nilai-nilai pelajar Pancasila tersebut. Namun di dalam kelas, bagaimana sih menciptakan sebuah pembelajaran yang kondusif? Pembelajaran yang kondusif yang murid-murid kita tergerak sendiri tanpa karena takut adanya hukuman dan tanpa takut adanya bulian dari teman, kondisi nyaman, tercipta budaya positif, dan guru tidak harus selalu memberikan penghargaan. Sebagaimana pernah saya alami sendiri, ketika saya memberikan penghargaan ke murid saya, mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu guru semuanya. Ketika penghargaan tersebut saya hapus, anak-anak sudah tidak bersemangat lagi. Kedua, ketika saya memberikan penghargaan tersebut, anak-anak saya di kelas saling berebut, saling mendahului mengerjakan soalnya. Akhirnya banyak hasil yang kurang teliti sehingga jawaban mereka kurang maksimal. Artinya di sini penghargaan masuk dalam motivasi eksternal yang tentu saja kurang bijaksana apabila kita berikan. Maka di dalam IKM memang tidak ada yang namanya ranking. Mengapa? Kalau yang dapat ranking hanya 1, 2, 3, yang lainnya bagaimana perasaannya? Dia akan merasa rendah diri karena mungkin merasa bahwa orang yang dihargai itu adalah yang hanya ranking 1, 2, 3, yang lainnya dianggap tak mampu. Padahal kita tahu di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, kata-kata merdeka dari Ki Hajar itu adalah kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan karakteristik dan potensi anak. Setiap anak adalah beda dan unik. Jadi apabila setiap anak kita sama ratakan, apakah itu disebut kemerdekaan bagi mereka? Tidak kan? Apakah setiap anak harus bisa matematika?
Tidak juga kan. Nah, disitulah makna merdeka belajar ini yang sesungguhnya, bahwa anak kita tuntun sesuai dengan karakteristiknya, potensinya. Nah, itu besok akan masuk dalam kupasan pembelajaran berdiferensiasi di modul saya yang berikutnya, modul 2.1. Nah, ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas pada anak-anak kita, bagaimana supaya keyakinan anak-anak itu terbentuk sebuah budaya positif yang tergerak oleh motivasi internal. Pertama, kalau Bapak Ibu mungkin sudah perso semuanya, di kelas saya sudah ada kesepakatan kelas dan sudah ada keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan yang anak-anak sendiri yang memang menyusunnya. Anak-anak saya berikan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Menghormati hak orang lain, mereka saling menghormati, berbicara sopan, mengembalikan barang pada tempatnya. Ketika meminjam barang temannya, dia pun harus izin dan harus bersedia mengembalikan lagi. Jadi kalau nggak ada izin, nggak boleh kalian pinjam. Saya memberikan masukan seperti itu. Akhirnya mereka pun menulis sendiri kesepakatan kelas itu di lembar kertas kecil-kecil yang kemudian mereka tempel sendiri dan mereka pasang di dinding kelasnya. Jadi kebetulan saya sudah melaksanakan itu. Untuk rekan-rekan yang mungkin belum melaksanakan, silahkan melihat seperti apa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas 6. Dan saya juga ada video-videonya, langkah-langkahnya seperti apa yang nanti bisa kita bersama bersama, dan mungkin kalau ada kekurangannya kita bisa sharing, saling diskusi gitu. Next, kita ke restitusi, Pak Ibu. Yang udah motivasi perilaku manusia, lagi ke merdeka restitusi. Oke, teman-teman rekan guru yang saya hormati, di sini saya akan masuk ke materi restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu. Jadi seperti apa restitusi itu akan saya paparkan, dan nanti kita akan praktek restitusi bersama saya. Gunanya untuk apa? Restitusi adalah kita mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi murid sendirilah yang akan mencari solusi dari permasalahan itu. Bagaimana langkah-langkahnya akan kita lakukan nanti praktik restitusi tersebut. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru mengenal 5 posisi kontrol. Ada nggak di teks? Oke. 5 posisi kontrol guru adalah: pertama, guru sebagai pemberi hukuman. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah pada siswa. Ketiga, guru sebagai teman siswa. Keempat, guru sebagai pemantau. Kelima, guru berposisi sebagai manajer. Dalam implementasi kurikulum merdeka, seorang guru harus berupaya memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Nah, ini ada 5, yaitu
pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, menjadikan teman, kedua keempat adalah pemantau, dan terakhir adalah manajer. Kalau sebagai pemberi hukuman, apakah pernah kita lakukan? Pernah. Saya sendiri juga pernah. Setiap orang itu punya masa lalu kesalahan, itu adalah suatu hal yang wajar. Mungkin saya di sini juga pernah sebagai pemberi hukuman kepada murid. Tapi ketika kita mendapatkan sebuah paradigma baru bahwa pemberi hukuman adalah bukan hal yang bijaksana apabila kita terapkan pada murid kita. Pemberi hukuman seperti apa? Nah, kalian salah, maka kalian keliling lapangan 3 kali. Kalian nyapu halaman. Silakan bersihkan WC. Kan pemberi hukuman ya. Apakah dengan pemberi hukuman anak akan semakin takut dan tidak mengulanginya? Bagaimana Pak? Apakah pemberi hukuman? Kalau posisi guru adalah sebagai pemberi hukuman, apakah siswa kita tidak akan mengulanginya? Mungkin itu bisa, karena walaupun bagaimanapun juga siswa itu kan ada motivasi dari luar, seperti eksternal, sehingga lama-lama nanti dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terima kasih Pak Nuryanto. Dengan hukuman tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oke, saya tampung dulu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kalau seandainya siswa itu dihukum ya, dihukum dia melaksanakan sesuatu. Melaksanakan sesuatunya kan, apakah karena sesuatu dari dirinya sendiri? Itu tidak, karena kalau dulu hukuman itu motivasi yang datangnya dari luar. Ya, dari luar ya Pak. Jadi hukuman itu eksternal. Tetapi untuk menciptakan motivasi dari dalam internal, lama-lama yang namanya kebiasaan, itu istilahnya habituasi, itu kan diciptakan mulai dari motivasi dari luar tersebut. Misalnya disuruh apa, kemudian ya dia dulu. Nanti lama-lama dia mulanya mau itu karena hadiah. Tetapi setelah lama-lama dikerjakan, dia mungkin karena kebiasaan itu tadi, itu menimbulkan yang namanya itu tadi habituasi, yaitu tanpa disuruh-suruh akhirnya nanti dia istilahnya kalau Jawa itu kebiasaan. Nah ini maka di sekolah itu bisa diciptakan seperti itu, menciptakan kedisiplinan anak dengan cara misalnya mula-mula memang memberi mungkin memberi hukuman, mungkin memberi hadiah. Oke, terima kasih Pak. Jadi nanti dengan kebiasaan itu lama-lama tercipta sebuah kebiasaan positif atau ya Pak ya? Dari dalam diri sendiri. Pertamanya dari eksternal, lama-lama akan internal, seperti itu ya Pak. Oke, sekarang saya tanya pada rekan-rekan semuanya, ketika rekan-rekan yang sering naik sepeda motor ya, pakai helm ya? Ya, oke. Apakah karena Bu Vera ini memakai helm, Bu Sri memakai helm, Bu Eni memakai helm, apakah di dalam dirinya pakai helm itu karena sebuah peraturan ataukah sebuah keyakinan? Kalau dari saya, pertama awalnya itu karena peraturan. Ya, karena tertib lalu lintas. Kemudian karena terbiasa, jadinya itu kan kalau memakai helm kan keuntungan untuk diri kita sendiri. Jadinya terbiasa, kebiasaan itu sehingga setiap hari kita membiasakan pakai helm, terbiasa pakai helm seperti itu. Bagaimana dengan Ben? Apakah karena takut itu karena memakai helmnya karena peraturan, ataukah karena keyakinan dari diri kita? Karena keyakinan dari diri kita. Kalau Bu Heni, kalau Bu Vera pertamanya karena peraturan, lama-lama karena dia timbul karena kalau nggak pakai helm
memberikan peraturan atau keyakinan pada siswa kita? Keyakinan. Mengapa nanti kita harus memakai kata peraturan? Karena kalau peraturan, hal tersebut hanya bersifat sementara. Sedangkan keyakinan akan muncul dari diri siswa kita. Kita yakin kok kalau kita meminjam punya teman dengan izin, maka akan tercipta kondisi yang baik di kelas, kondisi nyaman. Kita yakin kalau kita mau membuang sampah pada tempatnya, kelas kita bersih, gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar peraturan, lewat aja, mungkin lupa atau hanya sementara mereka melakukannya. Tapi kalau diri murid kita ada sebuah keyakinan, seperti keyakinan kita, kalau kita memakai helm, kita akan selamat, kita aman bila kita jatuh, ya kan? Maka murid kita harus kita tuntun juga untuk yakin. Bagaimana Bapak Ibu Guru semuanya? Siapkah besok kita membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Ya, dengan keyakinan. Ya, oke. Semoga nanti setelah implementasi kurikulum Merdeka ini Bapak Kepala Sekolah, teman-teman akan menuntun murid-muridnya untuk membuat keyakinan kelas sehingga akan tercipta budaya positif sekolah. Dan kita ingat, siswa tetap kita tuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan kata-kata merdeka belajar, merdeka menuntun sesuai karakter dan potensinya. Sekarang kita masuk ke restitusi. Kita tadi sudah di sini ya, untuk apa sih restitusi itu? Nah, tadi sudah mendapatkan pengantar bahwa kita menjadi posisi seorang manajer. Kita bukan sebagai pembuat hukuman. Apalagi kalau kita menjadi seorang pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya aktingnya gini Bapak Ibu. Apa kamu gak kasihan sih sama Bu Ana? Bu Ana kan udah capek-capek ngajarin. Kok kamu gak kerjakan PR? Kasihan juga dong orang tua di sini. Muridnya akan bagaimana? Hanya rasa bersalah yang dia punya. Sedangkan kalau kita berposisi sebagai penghukum, ketika siswa selesai kita hukum, apakah mental dan karakternya masih tetap sama? Apa yang akan terjadi pada siswa kita? Kamu, Fitri, lari lapangan 3 kali karena kamu tidak mengerjakan tugas. Hari ini kamu tidak memakai ikat pinggang dan sepatu hitam. Maka hari ini lepas sepatu kamu. Apa yang akan terjadi pada siswa seperti itu? Coba, Alina. Anak-anak akan gimana ya, ketakutan dulu kalau banyak ancaman dari sekolah. Takut. Ya, Malu nggak teman-teman? tetap malu. Apakah dia akan bergaul dengan temannya seperti sebelumnya? Berarti, apakah dia akan tetap percaya diri? Dia akan malu. Seharian dia mungkin menutup diri dengan temannya. Apakah posisi kita bijaksana sebagai seorang guru akan seperti itu? Tidak. Oke, terima kasih. Sebuah paradigma baru di sini terbentuk bahwa posisi seorang guru sebagai pembuat hukuman kurang bijaksana kita laksanakan. Demikian juga posisi guru sebagai seorang teman juga kurang bijaksana. Posisi guru yang sebagai seorang pemantau bagaimana, Bu? Dia hanya memantau tapi belum bisa memberikan solusi. Posisi guru kalau yang paling tepat bagaimana? Dia hanya bisa menjadi seorang manajer. Guru berposisi sebagai seorang manajer yang memberikan siswa sebuah pengantar pada siswa. Dia yakin memberikan keyakinan pada siswa, menstabilkan identitasnya. Kemudian dia pun mengingat kembali keyakinan kelasnya yang telah dia sepakati, dan setelah itu melakukan validasi tindakannya ketika dia salah. Sebenarnya itu restitusi itu posisi guru menjadi seorang manajer, dan dia akan mendapatkan restitusi gurunya ketika dia bersalah. Oke, kita akan praktik restitusi. Oke teman-teman, sekarang bagaimana sih cara restitusi tersebut? Kita
kita aplikasikan ketika kita memberikan penyelesaian permasalahan pada siswa kita. Di sini kita belajar dulu ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita praktik restitusi saja supaya ketika kita mendapat permasalahan murid kita bisa menyelesaikannya melalui restitusi. Karena restitusi adalah hubungannya peran guru sebagai manajer. Mohon setelah ada paradigma baru, teman-teman akan berperan atau berupaya menjadi seorang manajer bagi muridnya. Minimal, kalau memang belum bisa, janganlah menjadi penghukum, tapi jadilah teman atau pemantau. Dan sebuah proses akan menjadikan kita seorang manajer. Kita pun sama-sama berproses, mulai berproses menjadi teman dari murid, menjadi pemantau, dan berproses menjadi seorang manajer. Kita akan berproses restitusi. Saya prosesnya ini sama siapa yang murid saya yang terlambat atau apa ini nggak mengerjakan tugas ya? Ya, Pak Nanda ini. Bapak kursinya sini Pak Nanda. Ya, kita restitusi. Ya, kita restitusi. Beda-beda kan sama Bu Ana. Nah, oke. Kita restitusi ya. Oke. Ini kasusnya Pak Nanda sering terlambat. Bahkan kalau kelas sudah pembelajaran kadang masih kesana kemari main, gitu ya. Ceritanya kasusnya seperti itu. Dan kita posisinya adalah seorang guru, adalah manajer. Oke, saya akan bertanya. Ini Nanda ya? Oke, saya dengar sepertinya Nanda ini dalam masalah itu, dan Bu Ana kadang di kelas ketika Bu Ana sudah mengajar, Nanda baru masuk, baru sampai ke sekolah, itu kan alasannya kok bisa sampai sering terlambat seperti itu? Bangunnya telat. Bangunnya kesiangan. Nanda bangunnya kesiangan. Jadi telatnya Nanda ke sekolah itu bangun kesiangan ya? Sering begadang, bangun kesiangan. Ya, beginilah bangun kesiangan. Bu Ana juga sering bangun kesiangan dulu, ya. Jadi kita bangun kesiangan, telat sekolah. Kesalahan itu adalah sebuah hal yang wajar. Setiap orang punya salah. Inilah yang disebut menstabilkan identitas. Apakah saya langsung mengatakan bahwa bangun kesiangan salah? Tidak. Saya juga pernah bangun kesiangan, dan setiap orang juga pernah salah. Nanda percaya diri tak? Percaya diri, dia kembali stabil kondisi identitasnya. Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama dalam restitusi mencari alasan dulu. Kenapa terlambat? Setelah ada jawabannya, apa? Oh, jangan langsung kita salahkan, tapi stabilkan identitas dulu. Semua orang sering terlambat kok, dulu pernah Bu Ana salah. Tapi sebuah kesalahan adalah biasa. Namun kesalahan itu dapat kita perbaiki. Bahwa ketika terlambat itu sesuai dengan keyakinan di kelasmu tidak? Tidak. Coba Bu Ana
Nanda masih ingat keyakinan di kelas yang sudah disepakati di kelas? Masih ingat. Coba sebutkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama teman-teman. Masuk kelas tepat waktu, mengerjakan PR, Ya, lalu menjaga kebersihan kelas. oke. Masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini oleh Nanda. Nah, tadi Nanda sempat terlambat, bahkan sering terlambat ya. Apakah itu sesuai dengan keyakinannya? Tidak. Oke, karena tidak sesuai, maka Nanda akan memperbaiki kesalahan itu. Dengan apa Nanda akan memperbaiki kesalahannya? Bangun lebih pagi dan berangkat tepat waktu. Oke, Nanda akan bangun lebih pagi dan berangkat tepat waktu. Ini teman-teman, saya tadi sudah memvalidasi tindakan bahwa terlambat ke sekolah itu bisa diperbaiki, tidak karena tidak sesuai dengan keyakinan. Berarti itu validasi tindakan kan? Validasi tindakan salah. Sesuatu yang dilakukan bertentangan dengan keyakinan dia itu adalah perbuatan yang salah. Maka dia akan memperbaikinya dengan cara apa? Solusinya dia sendiri yang bilang. Solusinya apa tadi Nanda? Bangun lebih pagi dan berangkat tepat waktu sekolah. Oke. Bangun lebih pagi dan berangkat tepat waktu di sekolah. Berarti Pak Nanda sudah paham bagaimana restitusi itu. Pertama, mencari alasan dulu kenapa terlambat. Jadi kita nggak langsung marah. Kedua, menstabilkan identitas. Salah itu semua orang pernah salah kok. Tapi kita akan memperbaiki kesalahan itu. Identitasnya kita stabilkan. Dia nggak malu. Ketiga, validasi tindakan salah. Kita validasi tindakan salahnya bagaimana? Kan nggak sesuai dengan keyakinan. Nah, sebelumnya kita tanya, menanyakan keyakinan itu, keyakinan kelasnya apa? Apakah keyakinan kelasnya yang sudah disepakati itu disebutkan kan keyakinan kelasnya? Nah, Nanda sudah menyebutkan keyakinan kelas bahwa terlambat itu bertentangan dengan keyakinan yang dia sepakati, yaitu masuk ke kelas tepat waktu, kan? Itu adalah validasi tindakan salah sudah. Terus menanyakan keyakinan sudah, maka dari sini dia mencari solusi. Akan berangkat lebih awal, bangun lebih pagi. Oke, terima kasih Pak Nanda. Tepuk tangan untuk Pak Nanda yang telah melakukan restitusi. Nah, inilah ada dua form di sini yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Bagaimana kalau menurut teman-teman ini ada keyakinan kelas dan mengapa? Kalau menurut teman-teman mana yang keyakinan kelas yang sebenarnya, apakah yang kiri atau yang kanan? Hampir sama. Itu ya, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau di sini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau di sini aktif dalam pembelajaran, berdoa sebelum kegiatan. Yang mana? Yang mana Bu Sri? Sebelah? Sebelah kiri. Kalau Pak Edi yang mana? Mengapa sebelah kanan Pak Edi? Yang sebelah kiri itu lebih condong ke peraturan. Asik. Nah, tepuk tangan untuk Pak Edi. Ya. Jadi yang yang tepat memang keyakinan kelas itu yang sebelah kanan. Karena kalau yang sebelah kiri condongnya adalah peraturan. Padahal kalau peraturan ya kurang tepat kan dalam kurikulum merdeka. Karena apa? Siswa hanya kita giring terus menerus dengan adanya peraturan, mungkin nanti ada konsekuensi hukuman dan lain-lain, gitu kan? Sedangkan kalau keyakinan, waktunya akan lama. Dia yakin bahwa kami guru dan murid saling menyayangi. Dia akan melaksanakan keyakinan itu. Kedua,
ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Maka dia pun akan peduli dengan teman-temannya karena dia meyakini itu. Ya. Jadi di sini sudah teman-teman bersani semua tentang mana yang keyakinan, mana yang merupakan peraturan. Judulnya sama, kesepakatan. Tapi sebenarnya kalimatnya ini lebih tepat, keyakinan itu seperti yang sebelah, ya, yang putih itu ya. Sedangkan untuk restitusi, saya mohon mulai hari ini paradigma baru sudah terbuka. Mari kita sama-sama berproses ketika memberikan penyelesaian masalah pada murid kita. Jadikanlah diri kita seorang manajer dan lakukanlah segitiga restitusi tadi. Pertama adalah menanyakan alasan. Jangan langsung kita marah-marah, tapi tanyakan kenapa murid kita salah. Tanyakan dengan bahasa yang santun. Mengapa terlambat? Karena keterlambatan seseorang itu pasti ada alasannya, yaitu mesti untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan apa? Mungkin kebutuhan survival dan lain-lainnya. Itu mungkin next time akan saya paparkan. Dan ini karena waktunya sudah mau selesai, maka saya akan memberikan closing. Tadi diagramnya Pak Edi Dioko. Next yang terakhir. Lagi aja. Ya. Tadi yang diagram untuk mundur tadi. Oke, dari positif. Oke. Ya udah aja ya. Oke. Di sini pertama, mari kita sama-sama berproses menuntun siswa kita dengan pembelajaran paradigma baru. Kita mulai. Pertama adalah mengajak siswa kita membuat kesepakatan. Kesepakatan kelas dan berisi keyakinan dalam setiap kegiatan apapun itu. Ketika siswa bersepakat dengan kita dan mereka yakin dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati sendiri, maka suasana budaya positif sekolah akan dapat terciptakan dan pembelajaran pun akan nyaman. Karena tujuan kita menuntun siswa sebagai guru, kita tetap berpihak pada murid, selalu berpihak pada murid. Seperti kata Mas Menteri, siapa yang menjadi nomor satu? Murid. Siapa tujuan Anda di sekolah? Murid. Jadi berpihak pada murid, itulah yang akan selalu kita lakukan. Mari kita berproses. Pertama, membuat kesepakatan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Kedua, berupayalah menjadi guru yang berposisi sebagai manajer dan hindari menjadi seorang penghukum. Karena dengan penghukum akan menghilangkan karakteristik siswa itu dan membuat siswa kehilangan identitas diri. Ketiga, marilah menyelesaikan permasalahan murid kita melalui restitusi yang tahapannya adalah menanyakan alasan, menstabilkan identitas. Kedua adalah validasi tindakan salah. Ketiga, menanyakan keyakinan pada murid kita. Insya Allah dengan melakukan 3 langkah-langkah paradigma dalam pendidikan kita, kesepakatan, posisi kontrol sebagai manajer, dan restitusi kelas, maka kurikulum Merdeka dapat kita lalui dengan baik dan budaya sekolah akan tercipta, budaya sekolah yang positif melalui keyakinan dalam disiplin positif. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pengibasan implementasi budaya positif di sekolah yang sudah kita laksanakan 1 jam tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebagai penutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan kesepakatan tadi bahwa hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, yaitu dengan harapan apabila keyakinan kelas tersebut sudah jadi, keyakinan kelas tersebut akan kita laksanakan. Karena keyakinan tersebut adalah kalian sendiri yang membuat, kalian yang meyakini, dan kalian sepakati. Adapun kesepakatan kelas nanti berisi nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang nanti boleh kalian tulis. Kalian menginginkan kondisi apa di kelas ini, yang hadapan kalian kondisi tersebut yang kalian tulis. Nilai-nilai kebajikan itu akan membuat kelas kalian semakin nyaman untuk belajar. Jadi hari ini kita mulai membuat keyakinan kelas. Satu murid akan menulis 4 keyakinan yang nanti akan ditempelkan di sana. Kalian tempelkan sendiri ya. Kalian tulis ingin seperti apa, kalian yakin seperti apa. Ya, nggak usah dikasih nama ya, kasih nama. Iya, tulisnya di situ 4 keyakinan kelas yang akan kalian jalankan. Hah? Nggak apa-apa, berarti keinginan kalian ada yang menyamai, nggak apa-apa kok, malah bagus. Ya, ada namanya. Nah, dikasih nama dan kalian buat 4 keyakinan nilai yang akan kalian yakini, kalian tuliskan ya. Boleh kalian menginginkan apa? Tentang masalah kebersihan, keamanan, ataupun apa? Yang intinya adalah nanti akan tercipta suasana nyaman di kelas kalian. Sudah dimulai menulisnya? Tempel pada kertas yang ada di depan ini. Masukkan apa? Masukkan Undangan. Lihat sini ya, kalau gitu ke bawah sini ya. kuning atau kuning. Kalau nggak pakai kaki sebelahnya bisa. Oh,
Rabbina wa sholatu wa salam lin nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maghsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrona ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Haliku Diri jadi pandu ibuku kedua Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Kami dari Kepala Sekolah yang pertama mengucapkan terima kasih kepada ibu guru kami yaitu Bu Ana Hidayati Janingsih yang telah mempraktekkan, yaitu beliau sebagai guru penggerak. Nah, untuk kali ini dipraktekkan di sekolah tempat beliau mengajar. Maka saya sebagai kepala sekolah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang diperoleh melalui kegiatan ini bisa disebarluaskan kepada rekan-rekan semua. Ini termasuk ya istilahnya model pembelajaran gaya baru di dalam kurikulum praktek implementasi kurikulum merdeka ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Veronica, guru kelas 5 di SD Negeri 2 Nandong. Saya di sini berterima kasih kepada Bu Ana Hidayati selaku guru penggerak. Dengan adanya pengimbasan budaya positif, saya mengenal keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan. Nah, saya akan menerapkan hal tersebut di kelas bersama siswa sehingga tercipta disiplin positif di kelas. Hal ini akan mewujudkan budaya positif di sekolah melalui motivasi internal dari siswa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Edi Wiyoko dari guru kelas 3. Dengan adanya pengimbasan budaya positif, maka saya jadi mengetahui 5 posisi kontrol. Dan sebagai guru, saya akan berusaha berperan sebagai manajer sehingga dalam menyelesaikan permasalahan murid akan menggunakan segitiga restitusi. Melalui restitusi, saya dapat menyelesaikan permasalahan murid dengan kondisi murid tetap percaya diri dan menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Sekar Murid kelas 6. Dengan adanya pengimbasan budaya positif, saya dapat membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Kelasnya sekarang nyaman, kelas jadi bersih, teman-teman rukun, tidak ada yang bertengkar lagi. Saya Marcel kelas 6. Dengan membuat keyakinan kelas, maka saya dan teman-teman sekarang berbicara dengan kata yang santun dan ketika mau pinjam barang teman kami harus izin dulu.